Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Lindong melihat tiga sosok dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sosok-sosok itu Gu Mengqi dari klan Gu. Berdiri di samping Gu Mengqi adalah dua sosok yang akrab dan cantik. Mereka adalah Guyan serta gadis muda yang pemalu dan orang pertama yang ditemui Lindong ketika dia memasuki Laut Iblis Kekacauan. Guya. Hahaha, aku tidak menyangka kalian bertiga berada di sini juga. Bersama dengan Mulingsan yang agak bingung, Lindong berjalan mendekat sebelum dia tersenyum pada mereka saat dia berbicara. Apakah kau juga berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Aula Api Ilahi? Oh iya, aku hampir lupa. Kau bukan lagi siapa-siapa seperti saat pertama kali kita bertemu. Gu Mengqi menyeringai sambil menatap Lindong. Setelah mendengar kata-kata lucu dari Gu Mengqi, Lindong tidak bisa menahan tawa. Hahaha, saudara Lindong tidak sesederhana seperti sebelumnya. Peringkat ke-9 dalam daftar pemula bukanlah tempat di mana siapapun bisa dengan santai naik ke atasnya, ucap Guyan berkata dengan senyum lembut. Pada saat ini sambil tersenyum, Lindong menatap Guya yang masih pemalu seperti sebelumnya. Mengulurkan kepalanya untuk menggosok kepala gadis kecil itu, Lindong tersenyum sambil berkata, "Kau telah tumbuh lebih cantik, gadis kecil." Setelah menyapa ketiganya, Lindong melanjutkan untuk memperkenalkan Mulingsan kepada mereka. Kemudian Lindong duduk di meja tempat mereka berada. Kau cukup mahir membuat masalah. Hanya dalam 1 tahun, beberapa peristiwa besar yang terjadi di Laut Iblis Kekacauan semuanya terkait denganmu, ucap Gu Mengqi. Bukannya aku menginginkannya seperti ini. Aku hanya ingin mencapai beberapa tujuanku. Itu saja. Jadi aku tidak punya pilihan selain melakukannya, ucap Lindong tersenyum saat menjawab. Mengubah topik, dia segera berkata, "Alasan kalian ada di sini adalah karena apa yang disebut kompetisi petir?" tanya Lindong. "Ya, kapal dagang dari klan Gu kami kebetulan berada di sekitar sini. Oleh karena itu kami memutuskan untuk bergabung dalam kesenangan. Lagi pula, daya pikat yang ditimbulkan oleh simbol leluhur petir cukup kuat," ucap Gu Mengqi menjawab dengan senyum tipis. "Tentu saja kami juga menyadari posisi kami sendiri. Satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk memperebutkan item itu adalah kalian. Individu-individu menakutkan yang menempati peringkat 10 besar dalam daftar pemula. Kami hanya datang ke sini dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman tempur." Setelah mendengar jawabannya, Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun setelah memikirkannya, apa yang dia katakan masuk akal. Sepertinya berita tentang kompetisi ini benar-benar menyebar seperti api ke seluruh Laut Iblis Kekacauan ya, Lindong menjawab sambil menghela nafas. Bahkan klan Gu yang jauh dari wilayah Laut Angin Surgawi telah datang. Jelas daya pikat simbol leluhur benar-benar menakutkan. Oh, klan Gu kami bukan satu-satunya yang datang dari wilayah Laut Angin Surgawi. Bahkan klan Wei telah mengirim anggota ke sana. Nah, lihatlah ke sana, ucap Gu Mengqi tersenyum saat matanya yang indah menoleh ke arah tertentu. Klan Wei. Lindong melongo sebentar sebelum menoleh ke arah tatapannya. Pavilium ini sangat luas dan tampak seperti hotel. Ada cukup banyak ahli yang saling akrab dikelompokkan bersama. Di sisi timur laut dari tempat Lindong berada, sekelompok orang juga berkerumun bersama. Di grup itu salah satu dari mereka terlihat agak akrab. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya Wei Zhen dari klan Wei yang pernah ditemui Lindong di Pulau Martrian. Sepertinya musuh sering berpapasan. Melihat Wei Zhen, Lindong mulai tertawa. Ketika Lindong memandang Wei Zhen tampaknya juga menyadarinya. Memutar kepalanya, wajahnya langsung membeku saat dia melihat Lindong balas menatapnya dengan senyum tipis. Jelas Wei Zhen juga mengetahui pencapaian Lindong saat ini. Segera dia mengalihkan pandangannya dari Lindong. Melihat tatapan menghindar dari Wei Zhen, Lindong tersenyum tipis.
Detik berikutnya suara gemerisik mulai menyebar. Memiringkan kepalanya, Lindong melihat ke pintu besar di tempat itu sekelompok orang bergegas. Di bagian paling depan kelompok itu adalah seorang pria dengan rompi hitam. Laki-laki itu berdiri tegak dan lurus dengan wajah yang cukup tampan. Ketika sekelompok orang ini muncul, suara teriakan samar terdengar di dalam paviliun. Jelas mereka memiliki reputasi dan latar belakang yang cukup kuat. Siapa mereka? Tanya Lindong. Itu adalah Huang Ling dari Sekte Laut, tempat ke-9 dalam daftar pemula. Oh tidak, dia sekarang didorong ke tempat ke-10. Jawab Gu Mengqi. Apakah kalian mengenalnya? Menempatkan cangkir anggur di tangannya dengan lembut di atas meja, Lindong bertanya. Kami tidak mengenalnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Gu Mengqi menjawab sambil tersenyum. Apakah ada kebutuhan akan rahasia di antara teman-teman? Melihat Gu Mengqi yang senyumannya tampak agak kaku, Lindong bertanya dengan pelan. Gu Mengqi dan Guyan saling memandang sebelum yang terakhir menjawab. Tidak banyak. Aku sebelumnya menyebutkan bahwa kapal dagang kami ada di dekat sini kan? Ketika kami berada di laut, kami kebetulan bertemu dengan Sekte Laut yang mencangkup dan kelompok orang mereka. Dan kebetulan adalah kelompok yang dipimpin oleh Huang Ling. Awalnya klan Gu kami tidak memiliki dendam atau keluhan dengan Sekte Laut ini. Namun setelah dia melihat kakak perempuan Mengqi, mata Huang Ling itu mulai memerah. Kau harus bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Kakak Mengqi tidak memiliki kesan yang baik tentang dia dan dengan demikian mengabaikannya. Mungkin Huang Ling mengubah rasa malunya menjadi kemarahan saat dia dengan paksa menahan beberapa kapal kami. Hanya beberapa kapal dagang ini bukan masalah besar. Ucap Gu Mengqi segera menjawab sambil tersenyum. Setelah melihat ekspresi Lindong, dia menjadi sedikit gugup. Dia tahu bahwa dia saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun Huang Ling juga tidak lemah. Oh, Lindong mengangguk, melanjutkan untuk berhenti berbicara tentang masalah ini. Mengangkat pertanyaan lain, mereka mulai berbicara tentang hal-hal lain. Tepat setelah Lindong mengubah topik, Huang Ling langsung berjalan ke paviliun. Segera dia menuju ke sekelompok orang. Secara kebetulan, kelompok itu adalah tempat Wei Zhen berada. Sepertinya Wei Zhen mengenal Huang Ling. Ketika dia melihat yang terakhir mendekatinya, yang pertama buru-buru maju dan menyapanya sambil tersenyum. Dengan tatapan tajam, dia melirik ke arah Lindong dan yang lainnya sebelum berbisik ke telinga Huang Ling. Setelah dia mendengar kata-kata Wei Zhen, Huang Ling melanjutkan untuk memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Lindong. Pada saat berikutnya dia melihat Gu Mengqi duduk gelisah di bawah cahaya lilin sambil menggigit bibirnya dengan lembut. Dengan senyum lembut, ekspresi lucu muncul di wajah Huang Ling. Meraih cangkir anggurnya, dia segera berbalik, berjalan lurus ke arah kelompok yang terdiri dari 1 pria dan 4 wanita. Huang Ling jelas salah satu individu yang lebih mempesona di sini dan beberapa individu memperhatikan tindakannya. Karena itu, ketika mereka melihat apa yang dia lakukan, beberapa alis mereka sedikit terangkat. Pada saat ini, trio Gu Mengqi menatap Huang Ling yang berjalan ke arah mereka sebelum sedikit kecemasan melintas di mata mereka. Hahaha, Nona Mengqi, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Sepertinya kita ditakdirkan. Sepertinya aku memiliki kesalahpahaman dengan Nona Mengqi sebelumnya. Tolong terima permintaan maafku. Setelah Nona Mengqi pergi, aku akan mengatur seseorang untuk mengembalikan kapal dagangmu. Ucap Huang Ling menatap Gu Mengqi. Kalau begitu, terima kasih banyak. Jawab Gu Mengqi dengan lembut. Apakah Nona Mengqi saat ini tersedia? Aku memiliki beberapa teman yang ingin aku perkenalkan kepadamu. Kapal dagang dari klan Gu mungkin membutuhkan bantuan mereka saat berlayar di luar di masa depan dan tidak ada kerugian untukmu. Tanya Huang Ling. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Jawab Gu Mengqi dengan canggung. Dia jelas merasakan sakit kepala terhadap ocehan Huang Ling. Huang Ling tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia bertanya, Nona Mengqi setidaknya harus memberiku sedikit wajah kan? Kemarahan melintas di wajah Gu Mengqi setelah dia mendengar rasa dingin yang sekali lagi melonjak ke kata-kata Huang Ling. Banyak ahli di dalam gedung melihat ke arah mereka.
Mereka jelas mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa Huang Ling tertarik pada wanita itu, namun dilihat dari tindakannya, sepertinya dia tidak tertarik padanya. Pada saat ini Lindong yang duduk di sudut yang membelakangi semua orang, dengan lembut meletakkan cangkir anggurnya sementara semua orang menonton pertunjukan. Suara jernih muncul saat cangkir anggur mendarat di atas meja. Wajah pasti harus diberikan, namun terkadang orang juga secara sukarela memilih untuk membuang muka. Suara acuh tak acuh dipancarkan setelah suara cangkir teh mendarat di atas meja. Keributan di dalam gedung mereda. Banyak pasang mata terkejut saat mereka menata bagian belakang sosok kurus itu. Jika orang ini tidak terampil, dia pasti bodoh mengucapkan kata-kata itu di depan Huang Ling. Huang Ling menyipitkan matanya menjadi sepasang busur berbahaya. Pada saat ini matanya yang berisi keceriaan saat dia melihat Lindong yang punggungnya menghadap ke arahnya. Dia dengan santai berkomentar. Nada bicaramu sedikit arogan, ucap Huang Ling. Kau seharusnya tahu siapa aku kan? Lindong berbalik tersenyum pada Huang Ling dan berkata. Orang ini langsung melakukan kontak dengan Wei Zhen saat dia masuk. Tidak mungkin yang terakhir tidak memberitahunya tentang identitas Lindong. Oleh karena itu, Huang Ling seharusnya menyadari bahwa Lindong adalah orang yang telah mendorong peringkatnya dari ke-9 dalam daftar pemula menjadi ke-10. Yang ke-9 dalam daftar pemula. Lindong, aku memang tahu. Namun nama itu tidak memiliki penghalang yang kuat bagiku seperti yang kau bayangkan. Ucap Huang Ling menatap Lindong. Sudut mulutnya melengkung saat dia mengejek. Lindong? Dia itu Lindong? Individu kejam yang membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam di wilayah Laut Petir Langit. Tidak heran dia berani berbicara sedemikian rupa kepada Huang Ling. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Dikabarkan bahwa Huang Ling sudah tidak senang bahwa Lindong telah mendorongnya turun peringkat. Jika dia benar-benar Lindong, kemungkinan besar bahwa Huang Ling akan kesulitan menghadapinya. Meskipun secara praktis tidak mungkin untuk menemukan ahli tahap kematian mendalam awal yang dapat menandingi 10 individu teratas dalam daftar pemula, Lindong mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membantai 5 ahli tahap kematian mendalam awal. Ada banyak individu di peringkat 10 besar dari daftar pemula di gedung ini. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan Huang Ling. Sulit untuk menyimpulkan siapa yang akan menang dalam pertarungan. Pada saat ini keributan yang cukup besar terjadi di dalam gedung setelah kata-kata Huang Ling terdengar. Banyak pasang mata dipenuhi dengan kejutan saat mereka melihat Lindong. Segera trio Gumengki agak cemas saat mereka melihat ketegangan di antara keduanya. Mata mereka jelas dipenuhi dengan kekhawatiran. Lindong melambaikan tangannya ke arah ketiganya. Dia segera berkata, "Ayo pergi, aku tidak ingin bertarung." Semua orang di sekitar tanpa sadar terdiam ketika mereka mendengar kata-katanya. Semua orang tahu bahwa Huang Ling angkuh, namun Lindong bertindak dengan cara yang bahkan lebih sombong. Namun ketika mereka mengingat pembantaian tanpa ampun di wilayah Laut Petir Langit, hati mereka akhirnya sedikit menegang. Pemuda yang tampak ramah ini berdiri di depan mereka jelas bukan Buddha yang baik hati. Namun dalam menghadapi sikap Lindong, bagaimana mungkin seseorang yang arogan seperti Huang Ling dapat menanggungnya? Beberapa orang yang memikirkan hal ini berbalik ke arah Huang Ling. Memang mereka melihat bahwa wajah yang terakhir secara bertahap mengungkapkan senyuman yang dingin. Aku benar-benar ingin mengetahui apakah orang yang dapat mendorongku ke bawah dalam daftar peringkat memiliki kemampuan untuk melakukannya atau hanya palsu. Semua orang mengangkat alis mereka. Sepertinya Huang Ling memang mengejar Lindong. Hahaha, saudara Huang Ling, sepertinya kau mengalami masalah. Tawa tiba-tiba terdengar sementara suasana perlahan menjadi semakin tegang. Kerumunan di belakang berpisah sebelum dua sosok dengan santai berjalan keluar. Kedua orang ini memiliki penampilan biasa, tetapi aura yang samar-samar dipancarkan dari mereka menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Beberapa individu yang berpengetahuan bahkan berseru dengan keras. Chen King dari Sekte Roes dan Lilin dari Sekte Hiu Langit. Hahaha, mereka adalah individu yang kuat yang berada di peringkat ke-7 dalam ke-8 daftar pemula.
Sekte Laut, Sekte Hiu Langit, dan Sekte Roh Es sangat dekat dan mereka bertiga memiliki hubungan yang dekat. Hahaha, dengan mereka bertiga bersama-sama, bahkan Lindong akan merasa sangat tertekan. Mata Huang Ling mengungkapkan ekspresi sombong setelah melihat keduanya. Dia dengan cepat berbicara dengan suara samar. Ini bukan masalah besar. Hanya saja aku ingin bertukar pukulan dengan saudara Lindong, yang baru-baru ini berada di depanku dalam peringkat. Lindong ya, aku pernah mendengar tentang dia. Sepertinya dia memang cukup terampil. Aku juga cukup penasaran dengannya. Ucap lilin yang ditutupi kulit hiu melirik ke arah Lindong. Matanya memiliki senyum yang agak aneh di dalamnya. Tidaklah ideal bagi seseorang yang bukan dari Laut Iblis Kekacauan untuk bertindak begitu arogan di sini. Ucap Chen King menyeringai. Namun senyumannya dipenuhi dengan aura dingin seperti pedang. Kata-kata yang mereka berdua ucapkan dengan jelas tidak memberi hormat pada Lindong. Selain itu mereka juga tidak takut dengan yang terakhir. Bagaimanapun, keduanya memiliki latar belakang yang cukup kuat di Laut Iblis Kekacauan. Selain itu mereka juga memiliki bakat yang luar biasa hebat dan hampir tidak ada orang di Laut Iblis Kekacauan yang berani memprovokasi mereka. Pada saat ini trio Gumengki memandang ketiga individu dengan aura menakutkan sebelum ekspresi mereka berubah sedikit jelek. Segera mereka mengepalkan tinju mereka. Meskipun demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tenang menghadapi tiga individu dari 10 besar daftar pemula. Sebaiknya kau tidak ikut campur secara acak dalam masalah antara aku dan Nona Mengki. Lindong, orang lain mungkin takut padamu, tetapi aku tidak. Ucap Huang Ling merasa jauh lebih percaya diri dengan dua teman baiknya yang mendukungnya. Dia melirik Lindong dengan rasa dingin di matanya saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Nona Mengki, silahkan ikut denganku. Huang Ling maju selangkah setelah suaranya terdengar. Setelah itu, dia tanpa basa-basi meraih pergelangan tangan Gumengki. Lagi pula dia tidak percaya bahwa Lindong akan berani melakukan apapun padanya ketika melawan tiga individu kejam dari 10 daftar pemula. Meskipun dia memiliki pemikiran ini di dalam hatinya, dia tiba-tiba mendeteksi aura seperti binatang buas dan ganas yang meletus saat tangannya mendarat di pergelangan tangan Gumengki. Sebuah telapak tangan diperpanjang dengan kilat seperti kecepatan penjepit. Ini meraih ke lengan Huang Ling sebelum menghancurkan dia ke meja. Seluruh meja segera berubah menjadi debu. Kamu! Huang Ling sangat marah saat dia berteriak dengan keras. Setelah itu dia melihat Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang gelap dan dingin yang masih terlihat cukup damai memiliki aura ganas dan dingin yang muncul darinya. Anak nakal yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Sebuah suara yang agak padat perlahan muncul dari mulut Lindong. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum toples anggur naik ke udara. Setelah itu disertai dengan angin yang mengejutkan karena dengan kejam menghantam wajah Huang Ling di depan banyak pasang mata yang terpana. Guci anggur pecah sebelum anggur memercik ke segala arah. Pecahan toples memotong wajah Huang Ling meninggalkan bekas luka berdarah. Sementara itu kekuatan yang kuat mengguncang Huang Ling sampai dia terhuyung-huyung mundur belasan langkah dengan cara yang menyedihkan. Banyak ahli di gedung itu melihat darah yang menutupi Huang Ling yang wajahnya menjadi terdistorsi. Dan wajah suram Cheng Ling dan Lilin di sampingnya. Mulut mereka tercengang. Sepertinya insiden ini tidak akan berakhir dengan damai. Pada saat ini ekspresi Huang Ling sedikit terdistorsi. Bajingan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Mengingat identitas Huang Ling, dia tidak pernah mengalami perlakuan seperti itu sebelumnya. Segera ekspresi di matanya menjadi ganas saat niat membunuh tanpa sadar melonjak dari dalam hatinya seperti air banjir. Yuan power yang sangat agung tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya setelah suara seram Huang Ling terdengar. Kekuatan gigi harimau, teriak Huang Ling. Lindong, hati-hati. Trio Gumengki buru-buru memperingatkan ketika mereka melihat Huang Ling dengan agresif menyerang ke arahnya. Tubuh Huang Ling seperti kilat. Dalam waktu singkat, dia telah tiba di depan Lindong. Pukulan gigi harimau dilemparkan ke depan dengan kejam. Saat hendak menyerang Lindong, cahaya hijau tiba-tiba mulai mekar. Segera raungan naga yang jelas bergema. Setelah itu,
Tinju cahaya hijau melesat ke depan dan menghantam keras ke pukulan gigi harimau. Suara rendah dan dalam menyebar di dalam gedung dengan cara yang memekakan telinga, sementara riak yang terlihat dengan mata telanjang juga menyebar dengan cepat. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur setelah menyaksikan pemandangan ini. Jelas mereka takut terseret ke dalam masalah ini. Dua kekuatan tinju ganas terkunci dalam jalan buntu. Ekspresi Huang Ling tiba-tiba berubah setelah beberapa nafas. Hanya untuk menemukan bahwa pukulan gigi harimaunya benar-benar dikalahkan dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat kekuatan itu tersebar, sebuah tangan menembus pertahanannya dengan gaya seperti hantu dan mendarat di dadanya dengan kecepatan kilat. Suara daging yang rendah dan dalam mengenai daging menyebar. Segera setelah itu, semua orang tercengang melihat bahwa tubuh Huang Ling benar-benar terlempar ke belakang. Setelah itu dia mendarat dengan keras di tanah. Tubuhnya tergelincir ke tanah dan meninggalkan bekas sepanjang belasan meter sebelum dia berhenti dengan menyedihkan. Pada saat ini semua orang memandang Huang Ling yang sekali lagi didorong mundur karena kekalahan saat pupil mereka menyusut. Seperti yang aku katakan, jangan memprovokasiku. Ucap Lindong perlahan berdiri setelah memaksa Huang Ling kembali dengan pukulan. Aura es muncul di dalam matanya yang hitam pekat, sementara cahaya hijau yang cemerlang melonjak di sekujur tubuhnya. Jelas sikap agresif Huang Ling jelas membangkitkan niat membunuh Lindong. Lindong, kau berani sembarangan di tempat ini. Ekspresi Cheng Qing dan Lilin berubah ketika mereka melihat bahwa Huang Ling sebenarnya telah dipaksa kembali oleh Lindong. Mereka segera melangkah maju dengan ekspresi suram dan berdiri di jalan Lindong. Lindong menatap dua individu yang tidak ramah ini. Dia terus berjalan ke depan langsung menuju ke arah mereka berdua. Kau mencari kematian. Kemarahan muncul di mata dua Cheng Qing ketika mereka melihat tindakan Lindong. Saat mereka melangkah maju bersama, Yuan Power yang agung menekan ke ruang sekitarnya sampai meledak. Keduanya melemparkan telapak tangan mereka ke depan yang langsung menuju ke arah Lindong. Cahaya hijau menyala di tubuh Lindong saat dia menembak ke arah mereka dalam garis lurus. Dia membiarkan angin telapak yang tajam dari dua itu mendarat di tubuhnya di tengah serangkaian seruan. Namun suara rendah dan dalam yang mengenai daging tidak muncul ketika angin telapak mendarat di tubuh Lindong. Sebaliknya serangan telapak tangan duo Cheng Qing langsung menembus tubuh Lindong. Ilusi. Ekspresi dua Cheng Qing berubah drastis setelah mereka melihat serangan telapak tangan mereka melewati Lindong. Mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa Lindong sudah muncul di belakang mereka dalam mode seperti hantu. Kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada kekurangan individu yang jeli di dalam gedung. Oleh karena itu, banyak dari ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi serius. Kecepatan Lindong jelas telah meningkat ke tingkat yang agak menakutkan. Faktanya dia sangat cepat sehingga bahkan dua Cheng Qing tidak dapat mendeteksinya. Aku khawatir kekuatan sesama ini harus lebih tinggi dari posisi ke-9. Beberapa orang diam-diam terkejut. Dari situasi saat ini, kekuatan yang dimiliki Lindong jelas melampaui peringkatnya. Paling tidak, bahkan individu peringkat ke-6 yang berada di atas Cheng Qing pasti tidak dapat dengan mudah melewati mereka berdua. Benar-benar menarik. Satu lantai di atas, seorang pria berpakaian biru bersandar pada pilar dan mengamati pertarungan di bawah dengan penuh minat. Tangan pria ini putih berkilau dan ada simbol bercahaya aneh di pergelangan tangannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, tampaknya itu adalah segel manifestasi segudang putih. Dia cukup kuat. Selain itu, dia juga mahir dalam energi mental. Di samping pria berpakaian biru adalah seorang pria berpakaian abu-abu. Dia tampak biasa, tetapi matanya sangat cerah. Seseorang akan menjadi linglung dan pusing jika melihatnya terlalu lama. Bahkan jika trio Cheng Qing bergabung, kecil kemungkinan mereka akan mendapat keuntungan dalam pertarungan melawan Lindong. Mereka telah bertemu lawan yang sulit kali ini. Pria berpakaian biru itu tertawa. Segera pria berpakaian abu-abu itu mengangguk. Pandangannya beralih ke sudut gedung. Namun orang itu kemungkinan besar akan campur tangan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan kelompok Huang Ling dan dia tidak akan membiarkan Lindong membunuh mereka. Juga orang itu sepertinya menginginkan posisimu kan? Kemungkinan dia akan menantangmu hari ini.
Pria berpakaian biru itu dengan santai mengangguk. Orang itu akan melakukan terobosan ke tahap kematian mendalam lanjutan. Oh, pria berpakaian abu-abu itu mengangkat alisnya saat kejutan melintas di matanya. Sementara keduanya mengobrol, Lindong muncul di samping Huang Ling yang tampak menyedihkan. Dia menjentikan jarinya saat angin spiral yang luar biasa tajam melesat ke arah dahi Huang Ling dengan kecepatan kilat. Telapak tangan Huang Ling menghantam tanah dan tubuhnya dengan cepat melesat ke belakang. Mata Lindong acuh tak acuh saat tangannya membentuk-bentuk pisau. Cahaya hijau melonjak saat dia menebas udara dan tanpa ampun memotong Huang Ling. Sikap tangguh itu tidak memungkinkan Huang Ling untuk menghindar. Ketika bilah telapak tangan Lindong hendak memotong tubuh Huang Ling, seketika matanya tiba-tiba mengeras. Kekuatan yang sangat mengejutkan menembak ke arah titik fatal di punggungnya dengan kecepatan kilat. Langkah kaki Lindong berhenti. Segera dia berbalik dan melemparkan pukulan. Cahaya hijau menyala dan pukulannya membubarkan kekuatan sementara tubuhnya sedikit bergetar. Segera setelah itu dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sudut bangunan di mana sosok yang memegang sebotol anggur duduk di pagar. Pria itu memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia melihat Lindong. Tatapan di sekitarnya berbalik ke arah sosok yang memegang toples anggur pada saat ini. Ekspresi mereka berubah saat gedung yang bising itu tiba-tiba menjadi sunyi. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share juga ya. Terima kasih udah selalu dukung Mihu. Sampai jumpa.